Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku doakan semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Welcome back to my channel di CPH by Madin 14. Cerita pengalaman hidup dari kawan-kawan semuanya. Kali ini aku akan menceritakan cerita pengalaman hidup dari kawanku yang bernama Gina mengenai bucin alias budak cinta. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja cerita dimulai. Gina adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun. Dia bekerja sebagai seorang supervisor di salah satu perusahaan. Gina itu anaknya humoris, mandiri, baik, dan mudah bergaul. Gina adalah seorang tulang punggung keluarga. Nah, saat usianya menginjak usia 35 tahun, keluarganya menginginkan Gina agar segera menikah. Jadi sampai saat ini, Gina masih sendiri loh teman-teman. Nah, beberapa bulan kemudian, ada seorang pria yang mendekatinya. Anggaplah namanya Reza. Reza adalah seorang pria yang berusia 23 tahun, bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Walaupun perbedaan usia mereka cukup jauh, yakni 12 tahun, Reza merasa cocok dengan Gina, dan Gina pun sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera menikah. Nah, mendengar kabar Reza dan Gina mau menikah, keluarganya pun senang loh teman-teman. Hari H saat mereka menikah, semua berjalan lancar. Sampailah mereka mempunyai 2 orang anak. Kehidupan mereka normal-normal aja. Gina kerja, Reza juga tetap masih kerja. Saat Gina bekerja, anaknya Gina dititipin ke daycare. Saat pulang kerja pun, Gina yang mengasuh anak tersebut. Kalaupun Reza itu saat pulang dari kantor, dia biasanya istirahat, tidur, atau nggak dia main game. Saat dia pulang kerja, dia nggak pengen diganggu. Beberapa bulan kemudian, ada nih sahabatnya Gina mengirimkan chat kepada Gina yang mengatakan bahwa suaminya Gina ini atau si Reza ini lagi jalan sama perempuan lain. Tapi Gina masih berpikir positif loh. Oh iya, kan dia biasa hangout sama teman-temannya atau teman kantornya. Gina masih berpikir positif aja tuh guys. Nggak hanya 1 atau 2 orang yang WA Gina seperti itu. Banyak. Aku ketemu suami kamu loh di sini. Dia sama perempuan ini. Gina tetap tidak menanggapinya. Sampai di mana ada suatu chat beserta foto dari sahabat Gina yang menyatakan bahwa ini loh suamimu sama perempuan ini. Coba kamu lihat di foto ini. Pas Gina lihat di fotonya, oh Gina mikir, bukannya ini Bunga ya? FYI, Bunga adalah rekan kerjanya Reza. Jadi Bunga itu sering main ke kosannya Gina. Asal kalian tahu, untuk Gina dan Reza masih kos. Jadi mereka tinggal di 2 kos berdekatan. Jadi di kamar pertama untuk keluarga kecil mereka, di kamar yang kedua ini, kamar kosong ini untuk Reza bekerja. Jadi kalaupun Reza bekerja, dia nggak mau diganggu. Biasanya Bunga selalu datang di kamar kosong tersebut, bekerja dengan Reza dengan alasan kerjaan dari kantor. Dan saat mereka bekerja, mereka nggak mau diganggu, mengunci pintu dan biasa ditutup kordennya. Jadi berdua aja di dalam kamar itu guys. Pas kebetulan kadang-kadang anak yang pertama ngetok-ngetok nyari ayah, ya Reza nggak mau diganggu. Tapi Gina tetap saat itu masih berpikir positif. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Bukannya ini Bunga ya? Terus ada lagi nih temannya WA. Gina, aku sering loh lihat suami kamu nginep di sini, di kosan ini. Kebetulan kamarnya sebelahan dengan kamar kakakku. Coba deh kamu mampir ke sini, alamatnya aku share ya. Di Sherlock dong sama si temannya Gina ini. Tanpa berpikir panjang, malam itu juga langsung pergi ke tempat tersebut. Dia nggak mau sendirian ke sana. Dia ajak tuh saudaranya ke sana. Ayo temenin aku. Kenapa nih? Temenin aku dong. Ada sesuatu nih. Ayo cepat. Pergilah mereka ke sana. Sesampainya di kosan tersebut, Gina ketok pintu kosnya. Tok. Nggak ada jawaban. Sampai ketiga kali nggak ada jawaban juga teman-teman. Akhirnya Gina bingung gimana ya? Kok nggak dibukain pintu? Saudaranya Gina bilang gini, aha, itu ada meteran listrik kalau nggak salah.
kita matikan aja meteran listriknya. Biarin dah dia kepanasan, gak ada AC di dalam, ataupun dia kegelapan, gak ada lampu di dalam. Matiin aja yuk, gitu kata saudaranya. Tanpa berpikir panjang lagi, ya udah dimatikan sama Gina. Mati tuh. 5 menit, 10 menit, 15 menit, gak ada yang keluar juga. Akhirnya, di menit yang ke-20, keluarlah seseorang. Membuka pintu, ceklek. Terbuka. Ya, kalian tahu siapa? Reza. Dengan pedenya dia ngomong gini, ngapain sih kalian kesini malam-malam? Tahu nggak Gina ngomong apa? Ngapain? Kamu pikir ngapain aku kesini? Kamu di mana ini? Ini kosan siapa? Si Reza tidak bisa menjawab apapun. Dia diam bengong. Akhirnya Gina dengan emosi yang meledak masuk aja nerobos ke dalam kosan tersebut. Dia tengok kanan, dia tengok kiri, gak ada siapa-siapa di sana. Dia buka lemarinya, kali aja ada yang sembunyi, dan tidak ada. Tanpa menyerah, Gina langsung maju lagi. Gina lihat kebetulan ada kamar mandi. Diketok pintu kamar mandinya, gak ada jawaban. Berarti ada seseorang dong di dalam. Tanpa berpikir panjang lagi, Gina tendang itu si pintu kamar mandi. Kebetulan pintu kamar mandi terbuat dari bahan plastik. Dor, Gina tendang, dan kalian tahu siapa ada di dalamnya? Iya, benar sekali dugaan kalian. Bunga lagi di dalam sambil gemeter. Mukanya Bunga pucat pasi, teman-teman. Langsung Gina toleh ke Reza. Kalian selama ini ngapain di sini? Ternyata benar kata teman-temanku ya. Kalian main gila. Kenapa kamu tega, Reza? Kamu tega sama aku. Kamu tega sama anakmu. Kamu nggak tahu anakmu tiap malam nyariin ayah. Ayah di mana, Bunda? Ayah di mana? Mendengar perkataan itu, Reza nggak bisa berkomentar apapun. Ya nggak ada alasan lagi. Mau alasan apa? Mau kerja? Tugas kantor? Nggak bisa. Akhirnya Gina berkata, Reza, aku tanya sama kamu terakhir ini, kamu pilih siapa? Aku atau dia? Kalian tahu, si Reza dengan polosnya menjawab, aku pilih Bunga. Bagai disambar geledek. Perasaan Gina. Akhirnya tanpa babigu lagi, dia ajak saudaranya, ayo yuk pergi. Nggak kuat, aku nggak kuat. Gina pergi balik ke kosannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya si Reza datang ke kosannya Gina. Dia minta maaf. Yang maafin aku, Yang. Aku hilap. Saat itu aku ngomong, enggak ngelihat sikon. Aku langsung aja ngomong tanpa berpikir panjang, maafin aku, Yang. Gina karena dia sangat-sangat bucin terhadap suaminya. Dia juga memikirkan anaknya. Jadi kalau dia bercerai dengan suaminya, kasihan dong anaknya nggak ada figur seorang ayah. Dia berpikir seperti itu. Padahal asal kalian tahu, selama ini Reza belum bisa menjadi figur bapak yang baik buat anak-anaknya. Jadi si Reza itu tiap hari nih pulang kerja kan nge-game, biasanya main game, dia nggak peduli anak. Saat token listrik bunyi, Gina yang beli. Misalnya nih gas habis atau air galon habis, Gina yang beli ke toko kelontong untuk beli semuanya. Dibawa di motornya. Sekalian tuh kalau bisa toko kelontongnya dibawa juga dengan motornya. Jadi sampai saat ini Reza tidak pernah memberikan nafkah sepeser pun kepada Gina. Terus Gina tanya nih sama si Reza, Yang, apa yang nyebabin kamu selingkuh dari aku? Kalian tahu dengan polosnya lagi Reza jawab apa? Karena kamu kurang menarik. Gina dia elus dadanya, sabar. Boro-boro menarik, nafkah aja gak pernah dikasih sama si Reza. Gimana mau beli make up? Kalian tahu kan tadi sudah aku bilang si Gina itu selain dia sebagai tulang punggung keluarga kecilnya, dia juga sebagai tulang punggung keluarga besarnya, teman-teman. Keadaan ekonomi mereka lagi sangat-sangat memprihatinkan. Seharusnya Reza bisa berpikir dong, orang nggak ngasih nafkah gimana mau beli make up. Tapi Gina memikirkan perasaan anak-anaknya, jadi dia coba untuk bersabar. Karena dia juga cinta banget sama suaminya, jadi dia
nggak mau berpisah dengan Reza. Aku maafin kamu yang, tapi dengan satu syarat, kamu nggak boleh ngulangin kesalahan ini lagi. Oke, aku berjanji, kata Reza. Sebulan, 2 bulan, normal lah kehidupan mereka. Reza bertaubat katanya. Namun di kenyataannya di bulan ketiga Reza mengulangi hal yang sama. Gak hanya sekali 2 kali, sampai 3 kali loh teman-teman. Akhirnya karena Gina sudah gak bisa menahan emosi ini lagi, Gina pergi tuh ke kantornya Reza. Dia ceritakan semua kepada pimpinannya Reza. Kalian tahu? Satu kantor pada shock semua dengan cerita tersebut. Akhirnya si Bunga dimutasi ke pulau yang jauh dari Reza. Tapi Gina nggak tahu nih apakah si Bunga dan Reza saat ini masih berhubungan. Karena setelah si Bunga dipindahkan ke pulau Berantah ya, jadi si Reza ini nggak ada kabar sama sekali ke istrinya. Kayak kabur gitu loh. Selain kabur, Reza juga meninggalkan banyak hutang. Debt kolektor tuh tiap hari datang ke kosannya Gina loh teman-teman. Ternyata selama ini Reza terlibat judol dan juga pinjol. Bingung si Gina bayar kayak mana ini aku bayarnya, ya Allah. Reza suamiku kemana kabarnya dia? Di satu sisi aku masih cinta banget sama dia, aku gak mau berpisah dari Reza, ya Allah. Kata Gina, Reza ini dari visualnya tampan banget. Baik guys, ceritanya sampai situ aja sih kata Gina. Jujur ya, aku baca cerita ini emosi banget. Bayangkan kalau misalnya kalian diselingkuhin oleh pasangan kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian bucin dan memaafkannya atau kalian tinggalkan? Coba komen di bawah ini ya teman-teman ya. Untuk Gina, tetap semangat Gina demi anak-anak kamu. Jangan frustasi Gina. Pokoknya tidak boleh berbuat yang tidak baik ya Gina ya. Apapun itu masalahnya, insya Allah akan Allah beri solusinya yang terbaik buat kamu Gina. Oke? Nah, segitu aja dulu ceritanya guys. Kalau kalian punya cerita yang sedih ataupun senang, bisa langsung email ke di bawah ini ya. Aku tunggu email dari kalian ya guys ya. Baiklah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.